Terminal itu biasanya tak pernah tidur. Klakson bersahut-sahutan, teriakan kernet memanggil tujuan, suara roda koper yang diseret di atas lantai retak. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda, udara terasa lebih berat, seolah bau besi dan darah sudah lebih dulu hadir sebelum kejadian apapun dimulai. Para pedagang membuka lapak dengan tangan gemetar. Mereka saling bertukar pandang tanpa kata, memahami ketakutan yang sama. Isu tentang dua kelompok besar yang akan bertabrakan menyebar sejak subuh, seperti bisikan kutukan yang tak bisa dihindari. Terminal yang dulu ramai kini dipenuhi kegelisahan yang menggantung di setiap sudut. Di sisi utara, anak buah Komar mulai bermunculan. Wajah-wajah keras, mata kosong, tangan menyentuh gagang senjata tajam di balik jaket lusuh. Langkah mereka berat dan penuh keyakinan bahwa hari ini akan ada darah yang tumpah demi kekuasaan. Tak lama berselang, dari arah selatan, kelompok Burhan datang seperti badai hitam. Mereka tertawa keras, menendang peti kosong, menantang siapapun yang berani menatap terlalu lama. Aura brutal mereka menyebar cepat, memaksa para penumpang menjauh, mencari perlindungan yang tak pernah benar-benar aman. Keramaian terminal berubah menjadi kesunyian yang menyesakkan. Sopir mematikan mesin, kernet berhenti berteriak, dan suara langkah kaki menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Setiap orang tahu, ketika dua raja preman berada di tempat yang sama, hukum dan belas kasihan tak lagi punya arti. Seorang pedagang tua menjatuhkan gelas kopinya. Cairan hitam itu tumpah ke lantai, mengalir pelan seperti firasat buruk. Tak ada yang menolongnya, semua orang terlalu sibuk menyelamatkan diri sendiri, menyadari bahwa terminal hari ini bukan tempat mencari nafkah, melainkan medan pembantaian. Tatapan Komar dan Burhan akhirnya bertemu di tengah terminal. Tak ada salam, tak ada peringatan. Hanya kebencian yang telah lama dipelihara, kini siap dilepaskan. Udara seakan berhenti bergerak, menunggu satu percikan kecil untuk menyalakan neraka. Dan tanpa aba-aba, teriakan pertama meledak. Terminal yang selama ini menjadi saksi ribuan perjalanan, kini bersiap menyaksikan perjalanan menuju kematian, perjalanan yang akan mengubah segalanya. Komar berdiri di barisan terdepan, tubuhnya besar, bahunya lebar, penuh bekas luka lama yang tak pernah sembuh sempurna. Matanya dingin, tak menunjukkan emosi selain keyakinan mutlak bahwa terminal ini akan bertekuk lutut di bawah namanya. Ia tak berteriak, tak mengancam, kehadirannya saja sudah cukup membuat nyali orang-orang runtuh. Nama Komar bukan sekadar nama. Ia adalah teror yang tumbuh perlahan dari lorong-lorong gelap terminal utara. Bertahun-tahun lalu, ia memulai sebagai anak buah rendahan, memukul dan dipukul, hingga belajar satu hal, di terminal ini, yang bertahan hidup hanyalah mereka yang paling kejam. Di bawah kepemimpinannya, wilayah utara berubah menjadi ladang ketakutan. Pedagang dipalak tanpa ampun, sopir dipaksa setor, dan siapapun yang melawan akan ditemukan tergeletak, kadang masih bernapas, kadang sudah tak bernyawa. Komar tak butuh banyak kata, darah orang lain adalah bahasanya. Anak buahnya menyebutnya Raja Darah bukan tanpa alasan. Ia tak segan menghabisi siapapun, bahkan bekas kawan sendiri. Baginya, kesetiaan hanya berlaku selama seseorang berguna. Begitu dianggap lemah, kematian menjadi hukuman yang pasti. Pagi itu, Komar tahu bahwa hari penentuan telah tiba. Burhan terlalu lama menguasai selatan, terlalu lama menantang batas kekuasaannya. Terminal tak bisa dipimpin dua raja, dan Komar tak pernah berniat berbagi tahta. Ia mengangkat tangan perlahan, memberi isyarat pada anak buahnya. Pisau, golok, dan rantai besi mulai terlihat jelas. Tak ada keraguan di wajah mereka, hanya haus kekerasan yang telah lama dipelihara. Komar melangkah maju, menginjak lantai terminal yang dingin dan kotor. Dalam benaknya, ia sudah melihat hasil akhir, Burhan mati, wilayah selatan runtuh, dan seluruh terminal berlutut padanya. Dunia hanya mengenal satu hukum, hukumnya. Namun Komar tak sadar, di balik ambisi dan darah yang siap ia tumpahkan, ada satu nama lama yang terkubur dalam ingatan terminal. Nama yang pernah lebih kejam darinya. Nama yang kelak akan membuat Raja Darah memahami arti ketakutan yang sesungguhnya. Burhan berdiri dengan senyum tipis di bibirnya, senyum yang tak pernah membawa kebaikan. Tubuhnya lebih ramping dibanding Komar, namun tatapannya jauh lebih berbahaya, licik, penuh perhitungan, dan dingin seperti pisau yang siap menyayat dari belakang. Ia bukan tipe pemimpin yang berteriak, ia membiarkan rasa takut bekerja untuknya. Wilayah selatan terminal adalah cermin kekuasaannya.
Dinding-dinding kusam penuh bekas darah yang tak pernah benar-benar dibersihkan. Para pedagang di sana bekerja dengan kepala tertunduk, menghitung bukan hanya keuntungan, tapi juga sisa uang setelah setoran paksa. Di tempat Burhan berkuasa, kesalahan sekecil apapun bisa berujung hilangnya nyawa. Burhan membangun kekuasaannya bukan dengan kekuatan semata, melainkan teror yang terencana. Ia memecah lawan sebelum mereka sempat melawan, menghancurkan mental sebelum menghancurkan tubuh. Orang-orang tak hanya takut mati, mereka takut hidup di bawah bayangannya. Anak buah Burhan setia bukan karena hormat, melainkan karena ketakutan. Mereka tahu, satu langkah salah akan membuat mereka menjadi contoh. Burhan senang memperlihatkan hukuman di depan umum, agar jeritan satu orang cukup untuk membungkam 100 lainnya. Berbeda dengan Komar yang haus darah secara terang-terangan, Burhan menikmati penderitaan secara perlahan. Ia membiarkan korban merasakan ketakutan sebelum ajal datang. Baginya, rasa putus asa adalah hiburan yang tak ternilai. Pagi itu, Burhan tahu Komar datang bukan untuk bernegosiasi. Aroma perang sudah tercium sejak matahari belum sepenuhnya naik. Ia merapikan jaketnya, menyeringai kecil, seolah menyambut pesta pembantaian yang telah lama ia nantikan. Terminal ini terlalu sempit untuk dua penguasa, gumamnya pelan. Dalam pikirannya, kematian Komar hanyalah satu langkah menuju kendali penuh. Selatan, utara, semuanya akan tunduk padanya, dan siapapun yang tersisa hanya akan hidup atas izinnya. Namun seperti Komar, Burhan pun lupa satu hal penting. Terminal ini pernah mengenal teror yang jauh lebih gelap dari dirinya. Sebuah bayangan lama yang diam-diam mengamati dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk bangkit, bayangan bernama Jaya. Bentrok itu pecah tanpa aba-aba. Satu teriakan berubah menjadi pemicu, dan dalam sekejap terminal yang tadi sunyi meledak oleh amarah. Anak buah Komar dan Burhan saling menerjang, senjata tajam terangkat, menghantam tanpa ragu. Suara besi beradu menggema, menelan sisa-sisa kewarasan di tempat itu. Jeritan pertama terdengar nyaring, memecah udara. Seorang preman terjatuh dengan tangan mencengkeram perutnya yang berlumur darah. Tak ada yang menolong, tubuhnya diinjak, dilangkahi, lalu ditinggalkan seperti sampah di lantai terminal yang kotor. Penumpang berlarian panik, tas terjatuh, sandal terlepas, anak-anak menangis memanggil orang tuanya. Mereka tak peduli arah, tak peduli tujuan, yang penting menjauh dari neraka yang baru saja terbuka di tengah terminal. Para pedagang menutup lapak dengan tangan gemetar. Terpal ditarik tergesa, gerobak didorong tanpa arah. Beberapa memilih bersembunyi di balik kios, berdoa agar tak terlihat. Yang lain hanya bisa pasrah, tubuh mereka membeku oleh rasa takut yang tak terucap. Darah mulai mengalir di antara garis parkir dan bangku tunggu. Setiap tetesnya menjadi saksi bahwa terminal ini tak lagi milik orang biasa. Teriakan kesakitan bercampur makian, menciptakan simfoni kekerasan yang menggema di setiap sudut. Komar dan Burhan masih berdiri di belakang barisan, membiarkan anak buah mereka saling membantai. Bagi mereka, kematian hanyalah angka, dan rasa takut hanyalah alat. Mereka menunggu saat yang tepat untuk maju, saat lawan benar-benar melemah. Asap tipis bercampur bau besi menyelimuti udara. Terminal yang biasanya penuh harapan perjalanan kini berubah menjadi labirin ketakutan. Tak ada hukum, tak ada perlindungan, hanya siapa yang lebih cepat dan lebih kejam. Dan di tengah kekacauan itu, tanpa disadari siapapun, ada sepasang mata yang mengamati dengan tenang dari sudut terminal. Mata yang pernah melihat perang serupa. Mata yang perlahan memerah, seolah api lama mulai kembali menyala. Di tengah lantai terminal yang licin oleh darah, Komar dan Burhan akhirnya melangkah maju. Keributan di sekitar mereka perlahan mereda, bukan karena damai, melainkan karena semua orang tahu, dua raja telah turun tangan. Anak buah mundur, memberi ruang pada pertarungan yang akan menentukan nasib terminal. Komar mencengkeram golok panjangnya dengan tangan penuh bekas luka. Napasnya berat, matanya menyala penuh amarah. Di hadapannya, Burhan berdiri dengan senyum tipis, memutar pisau pendek di jari-jarinya, seolah kematian hanyalah permainan kecil baginya. Tak ada kata damai, tak ada ancaman panjang, hanya tatapan yang saling menelanjangi niat membunuh. Dendam lama, penghinaan, dan ambisi bertahun-tahun menumpuk dalam satu detik yang terasa terlalu panjang. Komar menyerang lebih dulu. Goloknya meluncur cepat, membelah udara dengan amarah mentah. Burhan menghindar tipis, pisau menyambar balik, menyayat lengan Komar hingga darah memercik. Teriakan bukan lagi terdengar, hanya desahan napas dan benturan senjata.
Mereka bertarung seperti dua binatang yang sama-sama terluka. Komar mengandalkan kekuatan, setiap ayunannya bisa mematahkan tulang. Burhan mengandalkan kelicikan, menyerang titik lemah, menusuk lalu mundur sebelum balasan datang. Darah keduanya mulai bercampur di lantai terminal. Setiap luka memperbesar kebencian, bukan melemahkan. Mereka tahu, hanya satu yang akan keluar hidup-hidup, dan yang kalah akan menjadi bangkai yang dilupakan. Anak buah yang tersisa menyaksikan dengan mata membelalak. Tak ada yang berani campur tangan. Ini bukan lagi perang kelompok, melainkan pertarungan ego dua raja yang menolak berlutut. Namun tak seorang pun menyadari bahwa duel ini hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Di balik pertarungan dua penguasa, ada satu kekuatan lama yang mulai terbangun, kekuatan yang tak lagi peduli siapa yang menang, karena semuanya akan jatuh. Duel Komar dan Burhan menjadi pemantik kegilaan yang lebih besar. Anak buah yang tadi menahan diri kini kembali menyerbu, seolah pertarungan dua raja memberi izin untuk membunuh tanpa batas. Terminal meledak sekali lagi, lebih liar, lebih kejam, lebih tak terkendali. Senjata kembali beradu, golok menebas, pisau menusuk, rantai besi menghantam kepala tanpa ampun. Tubuh-tubuh berjatuhan satu persatu, sebagian masih bergerak lemah sebelum akhirnya diam selamanya. Tak ada jeritan minta tolong, karena tak ada yang mau mendengar. Darah mengalir seperti hujan yang tak pernah reda. Menggenang di lantai, menodai bangku tunggu, merembes ke sela-sela roda bus yang terparkir. Bau besi semakin pekat, membuat siapapun yang masih sadar ingin muntah atau pingsan. Beberapa mayat tergeletak tanpa disadari siapapun. Terlindas, tertutup tubuh lain, atau terseret ke sudut gelap terminal. Nama mereka tak penting, wajah mereka tak diingat. Hari ini, hidup manusia tak lebih berharga dari serpihan kaca di lantai. Anak buah Komar dan Burhan mulai kehilangan arah. Mereka tak lagi tahu siapa kawan, siapa lawan. Yang ada hanya naluri bertahan hidup dan dorongan membunuh sebelum dibunuh. Terminal berubah menjadi labirin kematian tanpa aturan. Di kejauhan, sirene terdengar samar, namun tak ada yang berani mendekat. Aparat tahu, siapapun yang masuk sekarang hanya akan menambah daftar korban. Terminal sepenuhnya dikuasai kekerasan. Bus-bus kosong menjadi saksi bisu. Kursi penumpang ternodai darah, jendela pecah, dan papan jadwal runtuh ke lantai. Tempat yang dulu menjanjikan perjalanan kini hanya menawarkan akhir yang mengerikan. Dan di balik kekacauan yang menelan segalanya itu, sosok pria parubaya masih berdiri di sudut terminal. Ia menyaksikan tubuh-tubuh berguguran, seolah menghitung dosa lama yang kembali terbayar. Matanya semakin merah, pertanda bahwa badai sesungguhnya belum dimulai. Di balik kekacauan yang menelan terminal, seorang pria parubaya berdiri diam di sudut yang terlupakan. Tubuhnya tegap meski dimakan usia, pakaiannya sederhana, dan tangannya mengepal perlahan. Ia tidak berlari, tidak bersembunyi, seolah neraka di hadapannya bukan ancaman, melainkan kenangan lama yang kembali terulang. Wajahnya keras, dipahat oleh waktu dan kekerasan yang pernah ia jalani. Garis-garis kasar di pipinya bukan sekadar tanda usia, melainkan sisa hidup yang penuh pertarungan. Namun yang paling mencolok adalah matanya, merah menyala, tajam, dan penuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh rasa takut biasa. Nama pria itu Jaya, tak banyak yang mengenalnya sekarang. Ia telah lama menghilang dari percakapan terminal, tenggelam di balik rutinitas sunyi dan langkah yang tak menarik perhatian. Bagi generasi preman baru, ia hanyalah pria tua biasa, tak lebih dari bayangan di antara kios dan bangku reyot. Namun bagi terminal itu sendiri, nama Jaya adalah luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Dulu, saat kekerasan masih mentah dan hukum ditertawakan, Jaya adalah pusat ketakutan. Pemimpin preman yang tak mengenal belas kasihan. Julukannya pernah menggema di setiap sudut, si mata merah. Ia menyaksikan tubuh-tubuh berjatuhan tanpa emosi di wajahnya. Setiap teriakan, setiap suara tulang patah, seolah membangunkan ingatan yang telah lama ia kubur. Ingatan tentang darah di tangan sendiri. Tentang kekuasaan yang dulu ia pegang tanpa ragu. Jaya menghela napas panjang. Di dadanya, ada sesuatu yang bergerak, bukan takut, bukan juga amarah murni, melainkan campuran penyesalan dan kemarahan lama yang tak pernah benar-benar mati. Ia tak berniat terlibat, tidak hari ini, tidak lagi. Namun terminal tak memberinya pilihan. Kekacauan semakin mendekat, dan kekerasan tak mengenal usia atau masa lalu. Langkah-langkah liar mulai mengarah ke sudut tempatnya berdiri,
membawa darah dan kematian semakin dekat. Dan saat bayangan-bayangan preman mulai menyadari keberadaannya, mata Jaya kembali memerah sepenuhnya. Legenda lama terbangun, dan terminal belum siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jauh sebelum Komar dan Burhan saling menumpahkan darah, terminal ini sudah mengenal neraka dalam wujud seorang pria bernama Jaya. Namanya dulu diucapkan dengan suara pelan, seolah terlalu berbahaya jika disebut terlalu keras. Ia bukan sekadar pemimpin preman, ia adalah akhir dari perlawanan. Saat Jaya berkuasa, terminal tak mengenal aturan selain kehendaknya. Ia memimpin dengan tangan besi dan mata yang selalu merah, entah karena amarah yang tak pernah padam atau karena darah yang terlalu sering terciprat ke wajahnya. Dari situlah julukan itu lahir, si mata merah. Jaya tak pernah berteriak memberi perintah. Satu tatapan saja cukup membuat anak buahnya bergerak. Dan satu kesalahan kecil dari siapapun, preman, pedagang, bahkan sopir lama, bisa berakhir dengan tubuh terkapar di lantai terminal. Ia kejam, arogan, dan tak pernah menoleh ke belakang setelah menghancurkan seseorang. Tak ada wilayah yang berani menantangnya. Kelompok-kelompok kecil lenyap sebelum sempat tumbuh. Raja-raja kecil tumbang sebelum sempat duduk di singgasana. Terminal berada di bawah satu bayangan besar, bayangan Jaya. Para pedagang masih mengingat masa itu. Mereka bekerja dengan kepala tertunduk, bukan hanya karena takut dipalak, tapi karena takut menatap mata merah itu terlalu lama. Konon, siapapun yang berani menantang tatapan Jaya, tak akan melihat matahari terbit keesokan harinya. Namun kekuasaan sebesar apapun selalu meninggalkan jejak luka. Semakin tinggi Jaya berdiri, semakin banyak darah yang menempel di tangannya. Malam-malamnya dipenuhi teriakan yang tak pernah benar-benar pergi, dan bayangan wajah-wajah yang telah ia hancurkan. Tak ada yang tahu kapan Jaya menghilang. Tak ada perpisahan, tak ada kekalahan yang disaksikan. Suatu hari, si mata merah lenyap begitu saja, meninggalkan terminal dalam kekosongan yang kemudian diisi oleh preman-preman baru seperti Komar dan Burhan. Kini, di tengah darah yang kembali menggenang, legenda itu berdiri lagi dalam wujud pria paruh baya yang terluka oleh waktu. Si mata merah belum mati, ia hanya tertidur. Dan terminal akan segera mengingat mengapa dulu ia begitu ditakuti. Setelah malam terakhir yang dipenuhi darah, Jaya menghilang begitu saja. Tak ada yang melihatnya pergi, tak ada yang tahu kemana langkahnya mengarah. Si mata merah lenyap dari terminal seperti bayangan yang ditelan fajar, meninggalkan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Ia memilih hidup dalam diam. Jaya menanggalkan nama besarnya, menyembunyikan wajah kerasnya di balik rutinitas sederhana. Tak ada lagi teriakan perintah, tak ada lagi senjata di tangan, hanya hari-hari sunyi yang dijalaninya dengan kepala tertunduk dan ingatan yang menolak mati. Setiap pagi, ia melewati terminal tanpa pernah benar-benar masuk ke dalamnya. Ia tahu, jika melangkah terlalu jauh, masa lalu akan menariknya kembali. Di sudut-sudut sepi, ia menunggu waktu berlalu, berharap luka batin itu ikut terkubur bersama usia. Namun masa lalu tak pernah patuh. Di malam-malam panjang, Jaya terbangun oleh mimpi buruk yang sama, lantai terminal yang basah oleh darah, tatapan kosong orang-orang yang telah ia hancurkan, dan mata merahnya sendiri yang menatap balik tanpa ampun. Ia mencoba menebus segalanya dengan menjauh. Membiarkan generasi baru mengisi kekosongan, membiarkan nama lain berkuasa. Jaya percaya, dengan menghilang, ia bisa mengakhiri kutukan yang ia ciptakan sendiri. Tapi terminal tak pernah benar-benar melupakannya. Nama Jaya masih dibisikkan oleh pedagang tua, diceritakan setengah berani setengah takut kepada preman muda yang menganggapnya hanya dongeng. Legenda si mata merah hidup, meski tubuhnya menua. Dan kini, ketika darah kembali mengalir di tempat yang sama, masa lalu itu bangkit dari kuburnya. Setiap teriakan dan benturan senjata memanggil Jaya kembali, bukan sebagai pria biasa, tapi sebagai sesuatu yang telah lama ia kubur dalam dirinya. Jaya menatap kekacauan dari sudut terminal, sadar bahwa pelarian telah berakhir. Masa lalu yang ia tinggalkan kini berdiri tepat di hadapannya. Dan cepat atau lambat, ia harus memilih, tetap menjadi bayangan, atau kembali menjadi legenda yang ditakuti. Di tengah kekacauan yang belum mereda, beberapa pasang mata mulai memperhatikan sosok di sudut terminal. Jaya berdiri terlalu tenang untuk ukuran pria biasa. Ia tak panik, tak berlari, dan tak bersembunyi. Ketidakselarasan itu menimbulkan kecurigaan, dan di dunia preman, kecurigaan sering berujung pada kematian. Bisikan menyebar cepat di antara anak buah Komar dan Burhan.
Ada pria tua yang tak takut. Ada wajah asing yang terasa terlalu familiar. Sebagian hanya menertawakan, menganggapnya sisa-sisa masa lalu yang terlupakan. Sebagian lain merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti melihat bayangan buruk yang seharusnya sudah mati. Salah satu anak buah Burhan mendekat lebih dulu. Matanya meremehkan, langkahnya penuh percaya diri. Orang tua nyasar, ejeknya sambil mengangkat senjata. Tawa kecil terdengar dari belakangnya, tawa orang-orang yang yakin bahwa kekerasan selalu berpihak pada jumlah. Jaya menoleh perlahan, tatapannya bertemu dengan mata preman itu, dan senyum di wajah sang penyerang menghilang seketika. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat jantung berdetak lebih cepat dari seharusnya. Namun ego terlalu besar untuk mundur. Tak lama, beberapa orang lain ikut mendekat. Dari dua kelompok yang saling bermusuhan, mereka bersatu dalam satu keputusan keliru, menyingkirkan pria tua itu sebelum ia menjadi masalah. Bagi mereka, Jaya bukan legenda, hanya mangsa muda di tengah kekacauan. Lingkaran terbentuk di sekitar Jaya. Senjata terangkat, makian dilemparkan. Terminal kembali dipenuhi sorak rendah, bukan sorak kemenangan, melainkan hasrat untuk melukai. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa mereka sedang berdiri terlalu dekat dengan kematian. Jaya menghela napas pelan. Di dalam dadanya, sesuatu yang lama terkubur mulai bergerak liar. Ia tak berniat melawan, tapi dunia kembali memaksanya memilih jalan yang sama seperti dulu, jalan berdarah yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Saat serangan pertama meluncur, waktu seakan melambat. Jaya mengangkat tangan, bukan untuk melindungi diri, melainkan untuk menerima kenyataan bahwa pelarian telah usai. Kesalahan fatal telah dibuat, dan terminal, sekali lagi, bersiap menyaksikan kebangkitan kekerasan yang jauh lebih mengerikan dari perang dua raja preman. Serangan itu datang seperti badai. Tanpa aba-aba, pukulan pertama menghantam wajah Jaya, disusul tendangan keras ke dadanya hingga tubuhnya terhuyung. Ia jatuh berlutut, namun hujan pukulan tak berhenti, justru semakin ganas, seolah semua dendam dan kegilaan terminal dilepaskan ke satu tubuh tua itu. Tinju, gagang senjata, dan sepatu menghantam tanpa ampun. Jaya terlempar ke lantai, punggungnya membentur keras hingga napasnya terhenti sejenak. Suara tulang berderak tenggelam di antara teriakan dan makian. Setiap serangan dimaksudkan untuk menghabisi, bukan melumpuhkan. Darah mulai mengalir dari pelipisnya, membasahi lantai yang sudah lebih dulu merah. Pandangannya kabur, dunia berputar, dan rasa sakit menjalar ke setiap sendi tubuhnya. Namun di balik rasa sakit itu, ingatan lama menyala, tentang hari-hari ketika rasa sakit adalah teman setia. Seorang preman menginjak dadanya, menekan keras hingga Jaya memuntahkan darah. Tawa terdengar di sekelilingnya, mereka yakin legenda itu telah runtuh, bahwa si mata merah hanyalah cerita usang yang akhirnya mati di tangan generasi baru. Pukulan demi pukulan terus menghujani. Jaya tak sempat bangkit, tak sempat melawan. Tubuhnya menjadi sasaran pelampiasan, sebuah peringatan bagi siapapun yang mencoba berdiri di tengah perang dua raja. Di mata mereka, kematiannya hanya soal waktu. Beberapa orang mulai menjauh, merasa cukup. Sudah selesai, kata salah satu dari mereka. Orang tua itu tak akan bangun lagi. Keyakinan itu menyebar cepat, menciptakan rasa puas yang keliru. Namun di balik darah dan luka, jantung Jaya masih berdetak. Napasnya berat, tapi belum berhenti. Di dalam kepalanya, suara lama bergaung, suara yang pernah ia bungkam dengan pengasingan dan penyesalan. Dan saat hujan pukulan perlahan mereda, satu hal luput dari perhatian mereka semua. Mata Jaya terbuka perlahan, merah menyala, penuh amarah yang baru saja terbangun. Di antara tubuh yang terkapar dan darah yang menggenang, Jaya terbaring nyaris tak bergerak. Napasnya tersengal, dadanya naik turun dengan susah payah. Dunia di sekelilingnya terasa jauh, seolah suara dan cahaya teredam oleh rasa sakit yang menumpuk di setiap tulang. Namun di balik kelopak matanya yang berat, sesuatu bergerak. Ingatan lama, teriakan, perlawanan, kekuasaan, berdesakan keluar dari kegelapan. Amarah yang pernah ia kubur bertahun-tahun lalu menemukan jalannya kembali, menembus rasa sakit yang seharusnya mematikan. Perlahan, mata Jaya terbuka, merah, menyala, bukan merah darah biasa, melainkan merah yang pernah membuat terminal gemetar. Tatapan itu kosong dari belas kasihan, penuh dengan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Seorang preman yang masih berdiri di dekatnya tersenyum sinis, mengira Jaya hanya kejang terakhir sebelum mati.
Ia tak melihat perubahan itu, tak menyadari bahwa yang bangkit bukan lagi pria tua yang dipukuli, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Jaya menggerakkan jarinya, lalu tangannya. Rasa sakit masih ada, tapi kini menjadi bahan bakar. Ia menekan lantai dengan telapak tangan yang berlumur darah. Bangkit perlahan, setiap gerakan disertai bunyi tulang yang protes namun tak menyerah. Bisikan mulai terdengar, tawa mengecil, beberapa langkah mundur terjadi tanpa disadari. Ada sesuatu dalam cara Jaya berdiri, cara ia menatap, yang menghidupkan rasa takut purba di benak mereka. Jaya mengangkat kepalanya, menatap satu persatu wajah di hadapannya. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Ia tak perlu bicara, mata merah itu sudah cukup menjadi peringatan. Si mata merah telah kembali, dan terminal akan segera membayar harga atas kebangkitannya. Jaya melangkah maju dengan tubuh penuh luka, darah masih menetes dari wajah dan dadanya. Setiap napas terasa menyakitkan, namun langkahnya mantap, tak ragu sedikit pun. Rasa sakit tak lagi menguasainya, ia justru berdiri di bawah kendali amarah yang dingin dan terarah. Serangan pertama datang dari samping. Seorang preman mengayunkan besi ke arah kepalanya. Jaya menangkis dengan lengan, meraih pergelangan lawan, lalu menghantamkan kepala pria itu ke lantai tanpa ampun. Suara benturan terdengar kering, dan tubuh itu langsung terkulai. Yang lain menyerbu bersamaan, yakin jumlah masih berpihak pada mereka. Kesalahan yang sama kembali terulang. Jaya bergerak cepat, brutal, dan efisien, tak ada gerakan sia-sia. Setiap pukulan diarahkan ke titik yang mematikan, setiap bantingan diakhiri dengan keheningan. Darah kembali memercik, kali ini bukan milik Jaya. Anak buah Komar dan Burhan mulai jatuh satu persatu. Wajah-wajah yang tadi penuh ejekan kini dipenuhi kepanikan. Mereka mundur, tersandung mayat, saling menginjak demi menjauh dari pria yang seharusnya sudah mati. Jaya merebut senjata dari tangan lawan dan menggunakannya tanpa ragu. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena tenaga yang terkuras, namun setiap ayunan tetap mematikan. Ia bergerak seperti mesin tua yang kembali menemukan fungsi aslinya. Teriakan berubah menjadi jeritan putus asa. Terminal kembali sunyi, bukan karena tak ada perlawanan, tapi karena keberanian telah runtuh. Anak buah yang tersisa hanya bisa menatap dengan mata membelalak, menyaksikan legenda hidup yang kini berdiri di hadapan mereka. Beberapa mencoba kabur. Jaya tak mengejar dengan tergesa, ia berjalan, memastikan tak ada yang bangkit kembali. Setiap langkahnya meninggalkan tubuh yang tak lagi bernapas, setiap tatapannya memadamkan niat melawan. Dan di tengah terminal yang kembali dipenuhi mayat, satu hal menjadi jelas bagi semua yang masih hidup. Mereka tidak sedang menghadapi pria parubaya, mereka sedang berhadapan dengan legenda yang bangkit dari kematian. Terminal perlahan tenggelam dalam kesunyian yang aneh. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan dada, seolah udara pun enggan bergerak. Jeritan telah berhenti, benturan senjata tak lagi terdengar, yang tersisa hanya bau darah dan napas orang-orang yang masih hidup, tercekat oleh ketakutan. Jaya berdiri di tengah terminal seperti bayangan maut. Tubuhnya masih terluka, darah mengering di wajah dan tangannya, namun matanya tetap menyala. Sisa-sisa anak buah Komar dan Burhan memandangnya dari kejauhan, ragu antara lari atau menyerah pada nasib yang tak terelakkan. Beberapa mencoba melawan dengan sisa keberanian. Hasilnya sama, Jaya bergerak tanpa belas kasihan, menghantam, menjatuhkan, memastikan tak ada ancaman yang tersisa. Setiap perlawanan dipadamkan seketika, setiap niat jahat dipatahkan sebelum sempat tumbuh. Lantai terminal kini dipenuhi tubuh-tubuh tak bernyawa. Dua kelompok besar yang tadi saling membanggakan kekuatan, kini tak lebih dari jejak kegagalan. Kekuasaan yang dibangun dengan teror runtuh dalam satu malam, dihancurkan oleh legenda yang mereka bangunkan sendiri. Tak ada sorak kemenangan, tak ada kepuasan di wajah Jaya. Pembantaian ini bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang pengakhiran. Ia menutup satu bab gelap terminal dengan cara yang hanya ia ketahui, cara yang berdarah dan final. Pedagang dan penumpang yang bersembunyi mulai mengintip dari kejauhan. Mereka melihat mayat-mayat, melihat pria parubaya berdiri sendirian, dan merasakan sesuatu yang asing, ketakutan bercampur harapan. Terminal mungkin telah bersih dari dua raja preman, tapi harga yang dibayar begitu mahal. Nama Komar dan Burhan tak lagi diteriakkan, tak lagi ditakuti. Mereka berakhir seperti banyak korban sebelumnya, tergeletak tanpa kehormatan, tanpa warisan selain ketakutan yang gagal mereka pertahankan.
Dan saat malam mulai turun, satu hal menjadi jelas bagi siapapun yang menyaksikan. Terminal ini kini berada di bawah bayangan yang jauh lebih gelap, bayangan si mata merah, yang telah memastikan tak ada lagi yang berani menguasainya dengan teror. Di tengah kesunyian yang mencekik, Komar menyadari satu hal yang tak pernah ia bayangkan, ia kalah. Raja Dara Utara itu mundur perlahan, napasnya tersengal, matanya liar mencari jalan keluar. Kekuasaan yang selama ini ia banggakan runtuh dalam hitungan menit. Ia berbalik dan berlari, menerobos bangku-bangku terminal yang berlumur darah. Tak ada anak buah yang tersisa untuk melindunginya. Yang ada hanya bayangan kematian yang mengejar dari belakang, semakin dekat di setiap langkahnya. Langkah Komar terhenti ketika sebuah suara berat terdengar di belakangnya. Berhenti, satu kata, datar, tanpa teriakan, namun cukup untuk membekukan tubuhnya. Jaya berdiri beberapa meter darinya, mata merah itu menatap lurus tanpa ragu. Komar mencoba mengangkat goloknya, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, Raja Dara merasakan takut yang sesungguhnya. Ia menyerang dengan sisa tenaga, mengerahkan kekuatan terakhir yang ia miliki. Pertarungan itu singkat, terlalu singkat untuk disebut duel. Jaya menangkis serangan Komar dengan mudah, lalu menghantam balik dengan gerakan yang cepat dan mematikan. Satu kesalahan kecil dari Komar cukup untuk mengakhiri segalanya. Komar terjatuh berlutut, goloknya terlepas dari genggaman, matanya membelalak, seolah baru menyadari bahwa kekuasaan tak pernah menjamin keselamatan. Darah mengalir pelan, dan tubuhnya ambruk di lantai terminal. Jaya berdiri di atasnya tanpa ekspresi kemenangan. Ia menatap tubuh Komar yang tak lagi bergerak, Raja Darah yang dulu ditakuti kini berakhir seperti korban-korban lainnya. Tak ada kata penutup, tak ada amarah yang diluapkan. Dan dengan kematian Komar, satu pilar kekerasan terminal runtuh sepenuhnya. Namun Jaya tahu, masih ada satu bayangan lain yang harus dihadapi, bayangan bernama Burhan. Berbeda dengan Komar, Burhan tidak lari. Ia berdiri di balik reruntuhan kios yang hancur, napasnya tersengal namun matanya masih menyala penuh kebencian. Di sekelilingnya, anak buahnya telah habis, meninggalkan kesunyian yang menusuk telinga. Ia tahu, inilah akhir, namun Burhan bukan tipe yang menyerah pada nasib. Ketika Jaya melangkah mendekat, Burhan tersenyum tipis. Senyum putus asa seorang penguasa yang kehilangan segalanya kecuali harga diri. Tangannya mencengkeram pisau dengan kuat, seolah benda itu adalah satu-satunya alasan ia masih berdiri. Aku tak akan mati berlutut, gumam Burhan pelan. Ia menerjang tanpa ragu, menyerang dengan kecepatan dan kelicikan terakhir yang ia miliki. Setiap gerakannya penuh niat membunuh, setiap tusukan diarahkan ke titik vital. Jaya menerima serangan itu dengan dingin. Ia menangkis, menghindar, lalu membalas dengan kekuatan yang jauh lebih terkontrol dan lebih kejam. Tubuh Burhan terpental, menghantam lantai terminal yang dingin, namun ia kembali bangkit dengan napas yang semakin berat. Pertarungan mereka berlangsung singkat namun brutal. Burhan menyerang dengan keputusasaan, Jaya membalas dengan kepastian. Setiap detik memperjelas jarak antara pria yang mempertahankan kekuasaan dan legenda yang telah melampaui rasa takut. Akhirnya, satu kesalahan kecil mengakhiri segalanya. Jaya bergerak cepat, terlalu cepat untuk dihindari. Burhan terhenti, matanya membelalak, dan tubuhnya perlahan runtuh. Napas terakhirnya keluar bersama kesadaran bahwa teror yang ia bangun telah memakan dirinya sendiri. Jaya berdiri menatap Burhan yang tak lagi bernyawa. Tak ada kepuasan, tak ada amarah yang tersisa, hanya kelelahan dan kesunyian. Si mata merah telah melakukan apa yang harus dilakukan. Dengan kematian Burhan, dua raja preman yang mengotori terminal telah benar-benar berakhir. Dan malam itu, kekerasan kehilangan penguasanya, namun meninggalkan satu penjaga yang tak pernah diminta untuk lahir kembali. Setelah semuanya berakhir, Jaya berdiri sendirian di tengah terminal. Mayat-mayat tergeletak di sekelilingnya, darah mengering di lantai yang retak. Tak ada sorak kemenangan, tak ada teriakan pengakuan, hanya kesunyian panjang yang seolah menunggu keputusan darinya. Ia menurunkan tangannya perlahan. Senjata yang tadi digunakan terlepas dari genggaman dan jatuh dengan bunyi logam yang menggema, terdengar lebih keras dari sebelumnya. Jaya tak lagi membutuhkan apapun untuk membuktikan kekuatannya. Semua sudah melihat, semua sudah tahu. Pedagang mulai keluar dari persembunyian. Sopir berdiri dari balik bas. Mata-mata yang menatap Jaya bukan lagi mata ketakutan semata, melainkan mata yang mencari kepastian. Apakah kekerasan akan berlanjut,
Atau inikah akhirnya? Jaya menatap mereka satu per satu. Tatapannya tak mengancam, namun cukup kuat untuk membungkam semua keraguan. Ia tidak berteriak mengklaim wilayah. Tidak menyebut dirinya penguasa. Ia hanya berdiri, dan sikap itulah yang justru menegaskan segalanya. Terminal ini telah kehilangan dua raja yang haus kekuasaan. Namun yang berdiri sekarang bukan pengganti mereka. Jaya bukan raja yang meminta tunduk, melainkan bayangan yang akan bangkit bila kekacauan kembali mencoba berkuasa. Beberapa preman yang masih hidup menunduk tanpa diminta. Mereka tahu, malam ini telah mengubah hukum terminal selamanya. Tak ada lagi ruang bagi teror murahan. Tak ada tempat bagi penguasa palsu. Angin malam menyapu terminal, membawa bau darah perlahan pergi. Jaya menghela napas panjang, seolah melepaskan beban bertahun-tahun. Ia tak tersenyum, ia juga tak menyesal, ia hanya menerima perannya, sekali lagi. Dan meski tak ada mahkota di kepalanya, semua orang di terminal memahami satu hal sederhana. Tanpa diumumkan, tanpa dituntut, terminal kini berada di bawah penjagaan Jaya. Pagi merayap masuk ke terminal yang masih berbau kematian. Cahaya matahari menyingkap jejak-jejak. Kekerasan semalam, darah yang mengering, senjata tercecer, dan wajah-wajah ketakutan yang belum sepenuhnya pulih. Jaya berjalan perlahan menyusuri lantai terminal, langkahnya berat namun pasti. Sisa-sisa preman yang selamat mulai bermunculan dari sudut gelap. Mereka menunduk, sebagian gemetar, sebagian pura-pura tak terlihat. Jaya tak perlu berbicara keras. Tatapannya saja sudah cukup menjadi peringatan bahwa masa lama telah berakhir. Ia tak memburu tanpa alasan, tapi tak juga memberi ruang bagi ancaman. Siapapun yang mencoba kembali memalak, mengintimidasi, atau menguasai dengan teror, akan segera disingkirkan. Terminal tak lagi memberi kesempatan kedua bagi kekerasan yang disengaja. Para pedagang mulai berani membuka lapak. Tangan mereka masih gemetar, namun kali ini bukan karena takut dipalak. Mereka melihat Jaya berdiri tak jauh dari sana, bukan sebagai penguasa yang menagih setoran, melainkan penjaga yang mengawasi tanpa meminta apapun. Sopir dan kernet kembali menjalankan rutinitas. Klakson terdengar lagi, pelan namun pasti. Beberapa dari mereka mengangguk kecil ke arah Jaya, bukan sebagai salam, tapi sebagai tanda terima kasih yang tak berani diucapkan. Perlindungan Jaya bukan perlindungan lembut. Ia tidak menjanjikan keadilan dengan kata-kata manis. Ia menjaga dengan kehadiran, dengan reputasi, dan dengan kekerasan yang hanya muncul bila diperlukan. Cara lama, cara berdarah, namun efektif. Anak-anak yang ikut orang tuanya di terminal kini bisa berjalan tanpa ditarik paksa. Penumpang tak lagi menunduk saat melintas. Ketakutan belum sepenuhnya hilang, tapi untuk pertama kalinya, ia tak lagi berkuasa. Dan di tengah semua itu, Jaya tetap sama, pria parubaya dengan mata merah yang mulai meredup. Ia tahu, perlindungan ini tak akan pernah bersih dari darah. Namun selama terminal tetap aman, ia siap menanggung beban itu sendirian. Hari-hari berlalu, dan terminal mulai bernapas kembali. Tak ada lagi teriakan meminta setoran, tak ada tangan kasar yang menarik kerah pedagang. Lapak-lapak kembali berjejer rapi, suara tawar-menawar terdengar lagi, pelan namun jujur, sebuah kemerdekaan kecil yang lama dirampas. Sopir menjalankan trayek tanpa rasa was-was. Kernet memanggil penumpang dengan suara lantang seperti dulu, tanpa takut ada bayangan yang menunggu di belakang. Bas datang dan pergi, membawa orang-orang dengan tujuan masing-masing, seolah terminal tak pernah menjadi kuburan massal. Para pedagang tersenyum, meski senyum itu masih menyimpan trauma. Mereka tahu, luka tak sembuh dalam semalam. Namun kini, mereka bisa menghitung untung tanpa menyisakan uang untuk ketakutan. Itu sudah lebih dari cukup. Anak-anak berlari kecil di antara bangku tunggu, tertawa tanpa sadar bahwa tempat ini pernah menjadi neraka. Orang tua mereka mengawasi dengan cemas, bukan karena ancaman yang terlihat, tapi karena takut pada ingatan yang belum sepenuhnya pergi. Jaya tak pernah berdiri di tengah keramaian. Ia memilih sudut-sudut sepi, duduk atau berdiri tanpa menarik perhatian. Namun semua tahu, kehadirannya selalu ada. Seperti bayangan panjang yang tak pernah meninggalkan tanahnya. Tak ada preman yang berani mencoba peruntungan. Nama si mata merah kini dibisikkan bukan dengan kebencian, melainkan peringatan. Bukan untuk menakuti orang kecil, tapi untuk menakuti niat jahat yang mencoba tumbuh kembali. Terminal itu merdeka, bukan karena hukum tertulis, bukan karena aparat yang berjaga, melainkan karena satu sosok yang memilih bertahan.
Kemerdekaan yang rapuh, dijaga oleh reputasi dan keberanian yang dibangun dari darah. Dan selama mata merah itu masih mengawasi dari kejauhan, semua orang paham satu hal sederhana. Kedamaian di terminal ini bukan hadiah, melainkan hasil dari pengorbanan yang tak pernah diumumkan. Waktu berjalan, dan luka-luka. Terminal perlahan menjadi cerita. Darah yang dulu menggenang kini hanya tinggal noda samar, namun ingatannya tak pernah benar-benar hilang. Di antara suara mesin bas dan tawa pedagang, nama Jaya hidup bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai bisikan penuh hormat. Tak ada monumen untuknya, tak ada tulisan yang mengabadikan perbuatannya. Namun setiap orang yang pernah menyaksikan malam itu tahu, terminal ini berdiri kembali karena satu pria yang memilih bangkit ketika semua runtuh. Bagi generasi lama, Jaya adalah bayangan masa lalu yang mengerikan. Mantan preman paling kejam, arogan, dan ditakuti. Si mata merah, nama yang dulu berarti kematian. Namun waktu mengubah makna, dan darah mengubah arah hidupnya. Kini, julukan itu tak lagi sekadar teror. Ia menjadi peringatan, bahwa kekerasan bisa dihentikan oleh mereka yang pernah menciptakannya. Bahwa kejahatan tak selalu dilawan dengan tangan bersih, tapi dengan keberanian untuk menanggung dosa lama. Jaya tak pernah meminta pengampunan. Ia tahu, masa lalunya tak bisa dihapus. Setiap langkah perlindungan yang ia lakukan adalah cara membayar hutang, bukan kepada terminal, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia tetap pria paruh baya biasa. Duduk di sudut terminal, menatap lalu lalang manusia yang kini aman. Tak ada mahkota di kepalanya, tak ada singgasana. Namun semua tahu, bila kegelapan kembali datang, dialah yang pertama berdiri. Pedagang, sopir, dan penumpang hidup tanpa rasa takut. Mereka mungkin tak mengenal Jaya secara dekat, tapi mereka merasakan hasil dari keputusannya. Dan itu sudah cukup, maka legenda itu pun lahir. Bukan tentang raja yang berkuasa, melainkan tentang penjaga yang bangkit dari darah, menebus masa lalu dengan keadilan, dan memilih untuk tetap berdiri, agar terminal tak pernah kembali gelap.